Selamat sore, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita hening sejenak untuk mempersiapkan hati berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Buku Harian Santa Faustina nomor 330. Pernah Bapak Pengakuan meminta aku agar berdoa untuk intensinya, dan aku memulai suatu novena kepada Bunda Allah. Novena ini meliputi doa salam Ratu Surga yang didarah 9 kali. Menjelang akhir novena itu, aku melihat Bunda Allah dengan bayi Yesus di pelukannya. Dan aku juga melihat Bapak Pengakuanku berlutut dekat kakinya dan berbicara dengan dia. Aku tidak mendengar apa yang ia bicarakan dengan dia, sebab aku sibuk berbicara dengan bayi Yesus yang turun dari pelukan ibunya dan mendekatiku. Aku tidak dapat berhenti mengagumi ketampanannya. Aku mendengar beberapa kata yang diucapkan Bunda Allah kepadanya, yakni Bapa Pengakuanku, tetapi tidak semuanya. Kata-kata itu adalah aku bukan hanya Ratu Surga, tetapi juga Bunda berbelas kasih dan Bundamu. Dan pada saat itu, ia mengulurkan tangan kanannya sambil membentangkan mantongnya, dan ia menyelubungi imam itu dengannya. Pada saat itu, penglihatan itu pun lenyap. Kami persilakan Pastor Agustinus Yu untuk membawakan perenungan buku harian Santa Faustina. Saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita minta orang lain mendoakan kita. Sering juga kita minta supaya orang mendukung kita dalam doa kita. Sering kita minta doa-doa kita itu kepada orang-orang itu karena merasa mereka itu lebih dekat dengan kita. Banyak orang minta kepada pendeta berdoa untuk dia. Banyak orang minta pastor-pastor mendoakan mereka, malah uskup. Karena mereka mengira bahwa mereka lah orang-orang yang lebih dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan akan mendengarkan mereka. Saudara-saudara terkasih, semuanya itu baik. Tidak ada yang salah. Karena dalam bacaan buku harian Suster Faustina juga dikatakan bahwa Papa Pengakuan dosanya minta kepada Faustina untuk mendoakan intensinya. Jadi boleh. Dan selanjutnya mari kita lihat. Suster Faustina mulai mendoakan intensi Bapak Pengakuannya. Ia memakai 9 hari. Dan selalu mulai dengan salam Ratu Surga. Begitulah setiap hari ia itu berdoa untuk intensi pastor pengakuan dosanya. Dan dikatakan di dalam catatan hariannya, menjelang akhir dari doa-doanya itu, Maria menampakkan diri kepada dia. Maria yang sedang memangku anaknya hadir juga. Dan imam itu ada di situ, berlutut dekat dengan kakinya. Imam pengakuan dosa itu berbicara dengan Maria.
Dan sementara ia berbicara dengan Maria itu, anaknya lepas dari pangkuannya. Dan anaknya itu datang kepada Suster Faustina. Lalu mulailah Faustina dengan anak itu bercakap-cakap. Faustina menulis, pada aku dekat dengan Yesus itu, aku sangat kagum akan ketampanannya. Mungkin waktu itu Faustina melihat kemolekan wajah Yesus, kesempurnaan Yesus itu, dan juga melihat matanya, alisnya, hidungnya, mulutnya, semua itu sangat mengganggu dia. Nah, saking asiknya itu dia memperhatikan Yesus, maka ia tidak mendengarkan apapun pembicaraan antara Maria itu dengan bapak pengakuan dosanya. Hanya katanya ada beberapa kata yang mungkin tertangkap oleh dia, tapi tidak semua. Dan kata-kata yang ditangkapnya itu antara lain ini ditulis. Kata Bunda Maria, aku bukan hanya Ratu Surga. Aku juga Bunda belas kasih. Dan aku juga bundamu. Itulah kata-kata yang sempat ditangkap oleh Suster Faustina. Kemudian daripada itu dikatakan Maria mengulurkan tangannya. Dan dia membentangkan mantelnya. Lalu Maria itu menyelubungi bapak pengakuan dosa itu dengan mantelnya. Terjadi suatu keakraban antara mereka. Tanda juga betapa Bunda Maria itu mengasihi pastor pengakuan dosa dari Faustina. Sesudah kejadian ini, Faustina mengatakan penampakan itu menghilang dan dia tidak melihatnya lagi. Itulah kurang lebih yang ditulis oleh Suster Faustina tentang penglihatan ini. Saudara-saudara terkasih, di sini pun kita melihat Yesus, Faustina ingin mengajarkan kepada kita suatu doa yang disebut doa kontemplasi. Doa kontemplasi itu ialah satu doa yang hening dan memandang jauh ke depan. Seperti penglihatan itu, Faustina melihat pastor pengakuan dosanya, melihat Maria dan Yesus. Sebenarnya itu semua di dalam bayangannya. Dalam keadaan hening dalam doa, itu dilihat. Dan itulah yang disebut doa kontemplasi. Karena kontemplasi berasal dari bahasa Latin contemplari. Artinya melihat, memandang. Jadi kita melihat bahwa Suster Faustina dalam doanya itu melihat sesuatu. Dan dilihatnya Bunda Allah, dilihatnya Yesus Kristus yang nanti bicara dengan dia,
Dia juga melihat dalam doanya itu pastor pengakuan dosanya. Jadi Faustina merasa dirinya tersentuh oleh Tuhan itu. Itulah doa kontemplasi. Doa kontemplasi seperti ini pun bisa kita capai. Kita juga bisa melakukannya. Dan berkali-kali dalam doa saya sendiri, saya kerap berkontemplasi. Saya tidak berbicara sendiri, tapi saya hanya tenang, memandang tujuan doa saya. Dan kadang-kadang diperlihatkanlah kepada saya sesuatu. Dan saya mengkonsentrasikan diri, memandang itu. Memandang. Biarkan pandanganku itu, gambar itu, berbicara kepada saya. Seperti Faustina tadi, membiarkan pandangannya itu, gambar yang dia lihat itu, Maria, Yesus, itu nampak pada dia dan berkata sesuatu kepada kita. Akhirnya saya mau mengatakan, kita semua pun sanggup mengalami saat kontemplasi seperti ini. Caranya gampang saja. Pertama, marilah kita coba hati kita suci dan murni dulu. Terwujud dan menghayati Tuhan. Kemudian dalam doa itu kita hening. Dan biarkan pada hening itu kita turuti bimbingan Tuhan. Pelan-pelan kita telusuri apa yang kita lihat, tujuan kita. Nikmati apa yang kita lihat, apa yang diperlihatkan kepada kita. Rasakan Tuhan. Rasakan Tuhan dekat dan memberikan pesan-pesan kepada kita. Pandanglah dengan tenang, dan akhirnya pada kontemplasi seperti itu, kita bersyukur kepada Tuhan. Amin.